Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. Ayuhal ikhwan wal akhwat fillah azanillah wa iyyakum. Para ikhwan dan juga akhwat, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi hari ini memasuki hari ke-8 di bulan Rabiul Akhir 1447 Hijriah, yang juga bertepatan dengan tanggal 1 Oktober 2025 bi'aunillahi wa taufiqihi, dengan pertolongan serta taufik dari Allah Subhanahu wa taala kita bisa kembali berkumpul dalam majelis yang mulia, yaitu majelis ilmu, yang seperti biasa kita akan kembali melanjutkan pembahasan kitab fikih sirah an-nabawiyah, salah satu buah karya dari Profesor Dr. Zaid ibn Abdul Karim Az-Zaid hafizahullah ta'ala. Dan bab yang kita bahas di kesempatan pagi hari ini yaitu tentang korespondensi Nabi kepada raja-raja dunia. Di buku kita, silakan yang bawa kitab, maka itu ada di halaman 481. Setelah peristiwa perjanjian Hudaybiyah yang tentu penuh hikmah, sebuah babak baru pun kemudian terbuka ketika Rasulullah SAW nggak berhenti hanya pada urusan internal kaum muslimin. Beliau menatap jauh keluar jazirah Arab, menembus batas kabilah, menembus tembok-tembok kerajaan yang berkuasa saat itu. Ya. Dalam bentuk beliau mulai mengirimkan surat-surat kepada para penguasa, kepada para raja. Dari Romawi, kemudian mana lagi? Persia, kemudian Habasyah, kemudian ada juga sampai ke Mesir, ya, dan tempat-tempat lainnya. Dan surat yang dikirimkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, jemaah, ini bukan hanya surat yang hanya berisikan lembaran-lembaran kertas yang isinya kalimat-kalimat biasa, tidak. Tapi ini adalah pesan-pesan dari Allah Subhanahu wa taala yang dibawa oleh seorang utusannya yang terakhir. Allahu akbar. Dari sini kita menjadi faham, Islam itu bukan agama suku tertentu saja, bukan agamanya orang Arab doang, atau bukan agama yang hanya cocok dengan nilai-nilai kenusantaraan. Nah, ya, karena ada nih sekarang yang udah sering dipromosikan Islam Nusantara. Enggak, jemaah. Justru kalau Islamnya itu Islam Nusantara, enggak ada. Di situ kita dapati nilai universalnya. Ya, Islam itu universal.
bukan agama suku tertentu, bukan agamanya orang Arab aja. Ya, atau yang cocok dengan keindonesiaan kita. Enggak, itu justru salah. Ya, tapi justru Islam itu adalah risalah universal untuk semua umat manusia dari seluruh penjuru dunia. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Ya, ini ayat kan sering kita dengar, sering juga kita sampaikan. Dan tidaklah kami mengutus engkau ya Muhammad melainkan sebagai rahmat bagi alam semesta. Rasul diutus untuk membawa atau menyampaikan ajaran Islam untuk alam semesta, untuk semuanya, bukan hanya untuk orang-orang Arab. Ya, jadi lihat bagaimana Nabi dengan begitu jitunya menyusun strategi dakwah. Beliau nggak asal bicara, nggak asal mengirimkan surat, ya. Tapi kita lihat nanti bagaimana kalimat yang terdapat di dalam surat-surat yang beliau kirimkan itu singkat tapi dalam maknanya, tegas tapi penuh hikmah. Sebuah surat yang isinya itu sebenarnya mampu menggemparkan hati banyak orang, mampu menggetarkan keadaan istana, ya, mampu membuat para penguasa atau raja-raja saat itu berpikir ulang tentang kebenaran risalah ini. Di satu sisi Islam masih dianggap kecil, kekuatan kecil, ya, karena dianggap ini kan baru saja keluar dari konflik panjang kan, ya kan pasca Hudaybiyah kan baru ngerasain yang namanya damai, yang namanya gencatan senjata. Nah, Rasulullah SAW menunjukkan visi besar. Ya, ini bukan hanya sebatas dakwah yang lingkupnya lokal lagi, tapi dakwah yang mendunia. Ini keren, gimana? Ya, nah pertanyaan basicnya untuk kita semua, apa yang bisa kita ambil dari sini? Ya, kalau Nabi saja berpikir begitu, ya, global, begitu luas, di saat beliau sebenarnya kondisi kekuasaan itu masih sangat terbatas. Mengapa kita hidup yang dengan segala fasilitas ini, jemaah? Itu seringkali berpikirnya sempit, jemaah. Cuma mikirin diri sendiri, tuh. Sibuk dengan masalah yang remeh-temeh, kan gitu ya. Masalah kaleng-kaleng diributin. Gimana mau berpikir masalah yang besar? Ya, kalau yang difikirkan, yang jadi konten pembicara itu hal-hal yang kecil, hal-hal yang kalau anak sekarang bilang nih, kenapa sih hal receh ini jadi bahan perdebatan, kan gitu. Ini pengajaran yang luar biasa. Rasul berpikirnya luas, ya. Nah, jadi beliau mengajarkan kepada kita semua, dakwah tuh butuh visi yang luas, butuh strategi dan membutuhkan keberanian, jemaah. Ya. Jemaah yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, makanya sudah sejauh mana nih doa kita, niat kita, langkah kita untuk menjadikan Islam ini sebagai benar-benar rahmatan lil alamin, yang tidak hanya dirasakan untuk lingkup keluarga kita saja, tapi juga untuk masyarakat, ya, apalagi untuk bangsa ini, jemaah. Allahu akbar. Jemaah yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di buku kita dijelaskan kan bahwasanya para peneliti mengatakan ahli sejarah itu berbeda pendapat tentang tanggal surat-surat tersebut ya dikirimkan, sehingga nggak ada satupun yang bisa memastikan tanggalnya itu kapan gitu loh, ya, kecuali hanya bahwasanya penulisan surat dan pengiriman utusan terjadi setelah perjanjian Hudaybiyah, ya. Nah, ini penting untuk kita fahami. Nah, ketika Rasulullah SAW hendak mengirim surat kepada para raja di dunia saat itu, ada yang berkata kepada beliau, ini mereka nggak akan baca surat kecuali kalau ada capnya, kalau ada stempel, ya, kalau ada stempel. Maka apa yang terjadi? Nabi pun membuat stempel. Ya, wa fi riwayat dijelaskan dari perak tuh yang bertuliskan ya kalimat Muhammadur Rasulullah. Ya, Muhammad itu adalah utusan Allah. Dan cap atau stempel ini bukan hanya sebatas simbol, jemaah. Ini
sebenarnya hakikatnya menjadi legitimasi sebuah risalah yang agung, jemaah. Ya. Sehingga surat-surat yang beliau kirimkan ini bukan hanya sebatas surat biasa sebagaimana yang biasa dilakukan oleh orang-orang di masa itu, melainkan ini membawa pesan dari langit, pesan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan surat yang paling masyhur adalah surat kepada Raja Heraklius. Kalau dalam bahasa Arab disebutnya Hirakl. Nah, dan dia tidak lain adalah penguasa Romawi. Ya, kita tahu Romawi ini kekuatan besar, jemaah. Sampai-sampai nama Romawi Allah jadikan sebagai nama salah satu surah dalam Al-Quran, Ar-Rum. Itu surah Ar-Rum itu artinya Romawi, jemaah. Masya Allah. Baik. Jadi Heraklius pun termasuk sosok penguasa yang dikirimkan surat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan surat itu tercatat di dalam Sahihul Bukhari, ya, dalam sebuah warisan otentik dari perjalanan dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, surah yang diawali dengan menuliskan kalimat yang agung, kalimat yang kalau kita ucapkan maka tidak lain, kalau kita meresapi kalimat ini kita tuh sedang minta tolong kepada Allah. Kita kalau mengucapkan kalimat ini kita sebenarnya hendak menginginkan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalimat tersebut adalah kalimat basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Min Muhammadin Rasulillahi ila Hirakl azimir Rum. Dari Muhammad utusan Allah kepada Heraklius, penguasa Romawi. Ya, penguasa yang mulia, yaitu penguasa Romawi. Salamun ala man ittaba'al huda. Keselamatan buat orang-orang yang mengikuti petunjuk. Jadi kalau yang namanya menyampaikan doa keselamatan itu hanya untuk orang-orang yang mendapatkan hidayah. Ini kalimatnya elegan, jemaah. Ya, karena ini kan surat yang ditujukan untuk para penguasa, orang-orang yang memiliki kedudukan. Ya. Maka kalimat-kalimatnya pun harus elegan. Gitu. Tetap disampaikan salam, tapi salam ini dijelaskan dalam redaksi, ya, kalimat di surat ini itu dikhususkan untuk orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Ya, ini Masya Allah luar biasa. Salamun ala man ittaba'al huda. Dari kalimat ini saja maka pihak yang membaca atau yang mendengar kalimat tersebut sudah merasakan sesuatu yang berbeda nih. Keselamatan bagi orang-orang yang mau mengikuti petunjuk, yang mau mendapatkan hidayah. Masya Allah. Ya. Kemudian amma ba'du fa inni ad'uka bi di'ayatil Islam. Aku ajak dirimu kepada Islam. To the point, jemaah. Keren banget nih. Ya. Nah, bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menunjukkan wibawanya. Bukan hanya wibawa sebagai seorang utusan Allah, tapi juga mewakili wibawa kaum muslimin. Karena Rasul adalah pemimpin kaum muslimin. Ya, beliau seru tuh penguasa-penguasa di masa itu yang kekuasaannya sangat luar biasa. Mereka adalah penguasa-penguasa dunia di masa itu. Ya. Tapi ternyata tidak membuat ciut nabi dan kaum muslimin atau nabi yang mewakili kaum muslimin. Ya, di dalam isi suratnya itu menunjukkan betapa, ya, Rasul ingin menegaskan kaum muslimin itu punya wibawa, ajaran yang mereka pegang teguh, ini ajaran paling mulia, sehingga mereka menginginkan para penguasa pun masuk ke dalam Islam. Masya Allah. Ya, to the point, jemaah. Fa inni ad'uka bi di'ayatil Islam. Aku ajak engkau kepada Islam. Aslim taslam. Masuk Islam, niscaya engkau selamat. Masya Allah. Ya. Yu'tikallahu ajrak marratain, dan Allah akan memberikan untuk dirimu 2 pahala. Surat ini ditujukan buat siapa? Heraklius. Ya, dikasih motivasi oleh Nabi. Kalau engkau masuk Islam, engkau pasti selamat, dan Allah akan berikan
reward, pahala untuk engkau 2 pahala. Tapi sebaliknya, fa in tawallaita fa inna 'alaika itsmal arisiyin. Ya, jika engkau berpaling, nggak mau masuk Islam, maka engkau akan menanggung dosa semua rakyatmu. Lihat, wibawanya keren banget nih jemaah. Ya, suratnya singkat, nggak bertele-tele, tapi menggetarkan jemaah. Aslim taslam, masuk Islamlah, engkau akan selamat. Ya. Dan Nabi menguatkan surat ini dengan firman Allah dalam surah Ali Imran ayat 64, "Qul ya ahlal kitabi ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum." Katakanlah wahai ahlul kitab, mari kita menuju satu kalimat yang sama antara kami dan juga kalian. Tuh. Makin berwibawa jemaah. Rasul ajak Heraklius dan siapapun orang-orang yang masuk kategori ahlul kitab untuk menuju satu kalimat yang sama, tidak lain kalimat itu kalimat apa? Tauhid. Ini bukan sebatas undangan atau ajakan, tapi deklarasi persatuan yang dibangun atas dasar tauhid. Ini penting ya, Pak. Jadi kita tuh nggak cuma hanya sebatas, yang penting kan kita menunjukkan solidaritas, kita kumpul dulu. Atas dasar apa? Itu apa kita kumpul ya dalam sebuah wadah, dalam sebuah momen, tapi di situ bukan atas dasar tauhid, atas dasar kebatilan. Enggak begitu jemaah. Ya. Jadi undangan yang Nabi sampaikan, ajakan yang Nabi sampaikan dalam surat tersebut, ini menunjukkan deklarasi, mengajak penguasa-penguasa saat itu untuk bersatu di atas tauhidullah. Keren banget ini jemaah. Karena kalau sudah ya diikat dengan persatuan atas dasar tauhid, enggak ada lagi sekat ini bangsa ini bangsa itu, enggak ada jemaah. Semua udah merasa menjadi satu. Enggak ada lagi kelas sosial. Karena semua tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jemaah, Rasul saat itu memimpin umat yang kecil jemaah dibandingkan Romawi. Baru saja lepas dari beragam macam peperangan demi peperangan yang silih berganti terjadi. Ya. Tapi beliau berani mengirim pesan ke imperium dunia, ke penguasa dunia saat itu. Dan ini bukan nekat jemaah. Ini adalah bentuk keimanan yang kokoh. Ini keyakinan penuh bahwasanya risalah Islam yang mulia ini akan nembus istana-istana dan singgah-singgasana raja yang berkuasa saat itu. Ini jemaah. Jemaah, di mana posisi kita hari ini? Ya. Apakah kita hanya berbicara tentang Islam di ruang yang sempit saja jemaah? Atau kita memang punya keinginan kuat untuk membawa Islam ini benar-benar sebagai rahmatan lil alamin? Ini pertanyaan buat kita semua. Dengan cara yang penuh hikmah, kita membaur, kita ajak manusia ya yang belum mengenal sunnah agar juga mengenal sunnah. Ini jemaah. Bukan hanya lingkup kita-kita aja yang sudah biasa tuh menikmati setiap kajian-kajian sunnah. Ini jemaah. Dan surat itu sampai ke istana Romawi, dibawa oleh sahabat yang mulia yaitu Dihya Al-Kalbi radhiyallahu taala anhu. Dihya ini memang punya keistimewaan, di antaranya wajahnya tuh ganteng banget tuh. Sahabat yang wajahnya keren banget itu di antaranya Dihya Al-Kalbi. Makanya malaikat Jibril kalau melakukan tasyakul, penyerupaan diri, itu kadangkala beliau melakukan tasyakul, penyerupaan diri dalam wujud sahabat yang satu ini nih. Ya, Dihya Al-Kalbi. Taib. Beda dengan makhluk gaib yang lain. Kan makhluk gaib ada dua ya. Ada malaikat, ada juga bangsa jin. Nah, kalau jin enggak. Keseringannya kalau jin itu ketika melakukan tasyakul, maka wujud jelmaan yang ya beliau tunjukkan adalah sosok-sosok yang seperti kita fahami ya. Ada dengan istilah kalau di Indonesia apa?
sundel bolong lah, nah pocong lah, ini lagi heboh di Bekasi katanya, pocong tuh bikin heboh ya. Kan gitu ya. Kemudian suster ngesot lah, yang aneh-aneh aja gitu ya. Nah itu tuh jin tuh. Tapi kalau malaikat dia dalam bentuk yang baik ya, yang ganteng, yang masya Allah enak dilihat. Nah di sanalah kisah monumental jemaah terjadi. Heraklius, kaisar besar, penguasa dunia, berdialog dengan Abu Sufyan, orang Quraisy yang saat itu masih dalam keadaan musyrik. Ya, ini menarik jemaah. Ada dialog antara Heraklius dan juga Abu Sufyan. Nah, jemaah, Heraklius ingin tahu, ini sosok yang bernama Muhammad ini siapa sih? Maka dimulailah sebuah interogasi yang akhirnya justru membuka tabir kebenaran. Ya saat itu Heraklius ya ketemu dengan Abu Sufyan. Ya, nah, apa kata Heraklius? Kaifa nasabuhu fikum? Heraklius bertanya, bagaimana nasabnya di tengah-tengah kalian? Maksudnya bagaimana nasab Nabi sallallahu alaihi wasallam di tengah-tengah kalian? Masya Allah. Ini tambahan dari ana ya. Ini tambahan dari ana. Maka kemudian Abu Sufyan menjawab, huwa min asyrafina nasaban. Dia itu berasal dari golongan, dari kalangan kami, tapi yang memang memiliki nasab yang sangat mulia. Jemaah saat itu walaupun Abu Sufyan masih berada di kubu musuh, tapi beliau objektif jemaah. Ya. Orang-orang Arab itu walaupun mereka tuh belum masuk Islam, tapi mereka punya nilai-nilai yang selalu mereka junjung tinggi, sekalipun mereka tuh masih dalam keadaan kafir jemaah. Di antaranya memuliakan tamu. Ya. Kemudian apalagi? Termasuk juga ghaddul basar. Nahan pandangan kepada wanita yang bukan mahramnya, khususnya kepada istri tetangga. Kalau mereka lebih spesifik ke istri tetangga. Nah, kemudian menepati janji. Kemudian berkata jujur. Enggak suka bikin berita-berita hoax atau membunuh karakter orang lain, tidak ada. Makanya ketika ditanya nih, itu Muhammad ya, itu nasabnya bagaimana? Maka Abu Sufyan yang saat itu masih menjadi musuh, dia mengatakan huwa min asyrafina nasaban. Dia berasal dari kalangan kami yang nasabnya sangat mulia. Maka Heraklius saat itu menjawab. Heraklius jemaah, beliau kenapa mencari tahu ya tentang sosok Nabi Muhammad SAW? Karena beliau juga udah dapat info dari kitab suci yang beliau baca. Beliau ingin mensinkronkan nih, benar gak nih? Ini yang kirim surat kepada dirinya nih adalah sosok Muhammad yang diberitakan dalam Injil ya begini. Makanya akhirnya ketika datang ya Abu Sufyan yang saat itu datang ke Syam atau ke wilayah Syam dan ketemu dengan Heraklius, nah, maka bertemulah dan terjadi dialog. Ya, Heraklius nanya lagi, fahal qala ahadun min abaihi hadzal qaul? Apakah pernah ada dari nenek moyangnya yang juga mengaku dirinya sebagai nabi? Apa kata Heraklius? Maaf, apa kata Abu Sufyan? Enggak. Ya. Nah, dan Heraklius kembali bertanya, a'atba'uhu du'afa an-nas am asyrafuhum? Apakah pengikut sosok yang mengaku dirinya sebagai nabi ini ya yang bernama Muhammad bin Abdullah ini, itu pengikutnya kebanyakan orang-orang kuat atau justru kaum du'afa, orang-orang lemah? Kata Abu Sufyan apa? Bal aktsaruhum du'afa. Kebanyakan pengikutnya adalah orang-orang lemah. Satu persatu pertanyaan dilontarkan dan Abu Sufyan pun menjawab. Meski saat itu Abu Sufyan tentu masih merasakan di dalam hatinya kebencian terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi beliau tetap berkata jujur. Ya. Nah, sebagian ulama katakan beliau takut untuk berdusta karena nanti ya itu akan didengar oleh pengikutnya yang saat itu membersamai dirinya, dan itu akan menjadi ya rekod buruk bagi seorang pemimpin gitu. Taib. Dan ternyata semua jawaban yang disampaikan oleh Abu Sufyan
tatkala ya terjadi audiensi dengan Heraklius, itu menjadi bukti kenabian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai Heraklius berkata, ya, sampai jemaah, Heraklius pun berkata, apa yang beliau katakan? Nah, qala Herakl, in kana ma taqulu haqqan fa huwa an-nabiyyu alladhi nantadhiruh walau anni a'lam anni akhlusu ilaihi la tajashamtu liqa'ahu wala in kuntu indahu la ghasaltu an qadamihi. Kalau yang kalian katakan itu benar, ya, kalau yang Anda katakan wahai Abu Sufyan itu benar, maka dialah sebenarnya nabi yang kami tunggu. Ini perkataan siapa coba? Heraklius. Seandainya aku bisa ketemu dengan orang ini, itu dengan Nabi Muhammad SAW, niscaya aku akan berusaha keras untuk menemuinya. Dan kalau sekiranya aku sudah berada di dekatnya, aku akan cuci kedua kakinya. Artinya apa? Heraklius membenarkan, matching semua nih. Hal-hal yang dia tanyakan yang sebenarnya itu bersumber dari info yang terdapat di dalam Injil. Karena Heraklius tuh orang pinter jemaah. Dia tahu tuh isi kandungan kitab sucinya, kitab suci umat Nasrani yang saat itu masih asli. Ya, tentang nabi akhir zaman. Tatkala dia coba sinkronkan dengan pertanyaan yang beliau ajukan dan kemudian dijawab oleh Abu Sufyan, sama semua. Makanya beliau katakan nih, sebenarnya ini sosok nabi yang kita tunggu nih. Kalau aku bisa ketemu dia, aku akan berusaha keras untuk menemuinya, dan saat aku sudah dekat dengannya, aku akan cuci kakinya sebagai wujud penghormatan. Jemaah, raja, penguasa dunia saat itu sampai ngomong begitu, jemaah. Tapi ternyata tragedi itu pun terjadi. Kenapa? Heraklius nggak mau beriman. Dia tahu kebenaran, hatinya bergetar, jemaah. Tapi logikanya belum mau menerima. Ya, dia takut kehilangan singgah sana. Dengan kata lain, dia lebih memilih mahkota dibandingkan hidayah. Ini cuma padahal hidayah Islam khususnya itu nggak bisa dibandingkan harganya dibandingkan dunia sekalipun, jemaah. Tapi ternyata Heraklius lebih memilih mahkota dibandingkan hidayah. Dia lebih memilih atau lebih cinta tepuk tangan ya umatnya, rakyatnya, ketimbang mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah sudah mengabadikan hal yang kayak begini, jemaah. Dalam surah An-Nahl ayat 107. Allah berfirman, "Dzalika bi annahu mustahabbul hayatad dunya 'alal akhirah." Yang demikian itu karena mereka tuh lebih cinta kehidupan dunia dibandingkan akhirat. Jemaah, ini kisah ini bukan hanya sebatas cerita, jemaah. Surat menyurat, ya kita baca suratnya isinya apa, oh begitu, enggak. Kita dalemin, jemaah. Apa pesan-pesan yang ada di dalamnya? Ini cermin untuk kita hari ini. Betapa banyak orang yang tahu kebenaran di hari ini, tapi nggak mau mengamalkannya karena rasa takut. Takut kehilangan panggung, takut kehilangan dunia yang selama ini dia bisa nikmati, takut kehilangan kedudukan, takut kehilangan popularitas, takut kehilangan jabatan, kehilangan dunia, cuma ini. Tahu sholat itu wajib dan menjadi prioritas, tapi masih sering menunda-nunda. Ntar dulu, meeting dulu, masih tanggung nih. Padahal meeting itu bukan hal yang sangat krusial, masih bisa ditunda, jemaah. Tahu riba itu haram, tapi tetap dijalani. Kenapa? Gengsi. Anak kalau nggak pakai riba, ntar nggak punya rumah, Ustaz. Anak nggak punya mobil. Syuf, terjadi nggak, jemaah? Akhirnya hidupnya ya dilingkupi dengan keresahan minimal 15 tahun tuh. Ya karena kan kreditnya 15 tahun. Biasanya kan gitu ya. Nah, seperti itu, jemaah. Tahu riba haram,
tapi tetap dijalanin. Kenapa? Gengsi. Kalau ana nggak ambil pinjaman ini Ustaz, ana nggak punya rumah, ana nggak punya mobil. Syuf jemaah, apakah di dalam syariat kita dibebani yang laki-laki nih untuk wajib menyediakan rumah buat istri dan anak-anak kita? Enggak. Ibu-ibu juga harus paham itu, sehingga nggak membebani sang suami yang di luar batas kemampuannya. Yang Allah dan Rasulnya perintahkan buat kita semua para suami, kepala rumah tangga adalah menyediakan tempat tinggal. Beda gak? Beda. Kalau menyediakan tempat tinggal ya ala qadri mastata'na, sesuai dengan kadar kemampuan kita. Kalau ternyata memang nggak punya kemampuan atau belum punya kemampuan untuk membeli rumah pribadi, ya maka ngontrak. Dia sudah menunaikan kewajibannya menyediakan tempat tinggal buat istri dan anak-anaknya. Dan disinilah dituntut ya ketulusan, rasa cinta yang ditunjukkan oleh pasangan hidup kita. Cinta tanpa syarat. Oh iya, kalau memang kemampuan suami baru hanya sebatas menyediakan kontrakan, konsepnya kontraktor gitu ya, tidak masalah. Suami udah menjalankan kewajibannya. Ya. Tahu jilbab itu perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bagi setiap wanita yang telah memasuki usia akil baligh, tapi ditolak kenapa? Takut tadi bilang kolot Ustaz. Ya, kan gitu ya. Takut dibilang garis keras, udah jilbaban aja masih muda. Tuh. Apa bedanya dengan Heraklius jemaah? Tahu dia tuh. Nabi Muhammad memang nabi, sosok utusan Allah, nabi dan rasul utusan Allah yang mereka tunggu-tunggu. Nantaziruhu. Dia katakan, ini sosok nabi yang kita tunggu-tunggu nih sebenarnya. Tapi karena takut kehilangan dunia, takut kehilangan kursi, ya, akhirnya dia mengabaikan hidayah itu sampai kepada dirinya. Jemaah, kita tahu syariat Allah itu pasti benar jemaah. Tapi kadangkala kita takut kehilangan status, pekerjaan, gaya hidup, makanya kita nggak mau taat sama syariat tersebut. Ini jemaah. Jadi pertanyaannya, berapa sebenarnya harga hidayah di mata kita? Ya. Bahkan sampai-sampai ada yang menggadaikan hidayah itu hanya dengan beberapa bungkus mie instan. Bukan main kardusan lagi jemaah. Kita dapati kan di beberapa daerah program-program kristenisasi, modal mereka cuma hanya beberapa bungkus mie instan jemaah. Udah bukan dus-dusan enggak jemaah, bungkusan. Syuf. Wallahi itu terjadi jemaah. Dan ini menjadi keprihatinan kita bersama. Ya Allah, padahal dunia mau sebanyak, mau seberharga apapun yang kita dapatkan, itu tetaplah fana jemaah. Kenikmatan yang sementara. Maka terbukti bagaimana mahkota Heraklius, apakah terus menerus ada di kepalanya atau pada akhirnya hancur? Hancur juga. Istana Bizantium itu kan hanya sebatas tinggal cerita, runtuhan sejarah saja jemaah. Itu tuh yang dijaga oleh Heraklius. Betapa ruginya jemaah saat dia menolak hidayah. Itulah yang membuat dirinya gagal mendapatkan keselamatan. Ini jemaah. Ya, jangan sampai ya kita hidup seperti Heraklius di zaman modern. Ini jemaah. Tahu Islam dengan benar. Tahu tuh konsep sunnah seperti apa. Tapi kita nggak mau mengamalkannya. Kenapa? Karena kita takut kehilangan panggung dunia jemaah. Jemaah, dunia fana. Ya, tapi sekali hidayah pergi, maka dia akan sulit lagi kembali jemaah. Akan sulit jemaah. Maka jagalah hidayah tersebut. Jangan sampai perasaan gengsi kita mengalahkan iman. Jangan sampai upaya kita semaksimal mungkin untuk mempertahankan dunia menghalangi kita dari sujud kepada Allah, dari tunduk kepada Allah. Ya. Jangan sampai pujian-pujian manusia, tepuk tangan manusia sebagai bentuk apresiasi terhadap kita menutupi panggilan Allah yang sudah jelas nyata
di hadapan kita jemaah. Ini jemaah. Ya. Karena di akhirat tuh nggak ada singgasana yang bisa menyelamatkan kita kecuali iman dan amal saleh. Heraklius dulu takut kehilangan kursi emasnya, sehingga pada akhirnya dia pilih singgasana daripada hidayah. Di zaman sekarang banyak gak orang-orang yang konsepnya kayak begitu? Bedanya singgasananya bukan kerajaan seperti Heraklius, tapi beragam macam sekarang variannya kan. Kursi jabatan di kantor, di pemerintahan dan sebagainya, ya, atau kursi-kursi di tempat usaha kita. Ini semua, ya. Ada yang rela ninggalin sholat Jumat gara-gara takut tokonya nanti nggak ada yang jaga. Syuf, gimana coba? Ya, ada yang rela dia telat datang ke masjid. Kenapa? Dia lagi ngitung fulus, lagi asyik ngitung hasil jerih payahnya. Ya Allah, banyak orang yang sibuk ngejar dunia, ngejar pelanggan, ngejar customer, sampai lupa bahwasanya Allah lah sang pemilik rizki tersebut jemaah. Pada Rasulullah SAW sudah mewanti-wanti, man taraka salatal jum'ah 3 marrat, ya, barang siapa yang meninggalkan salat Jumat sampai 3 kali karena meremehkannya, ya, tahawunan, taba'allahu ala qalbihi, Allah akan tutup hatinya. Ini jemaah, ya Allah, dagangan penting memang, ya, sebagai sarana untuk kita bisa mencukupi kebutuhan-kebutuhan keluarga kita, tapi hidayah lebih mahal jemaah. Ya Allah. Nah, dalam Sahih Al-Bukhari dari sahabat Ibnu Abbas, Rasulullah SAW mengirim surat juga kepada Kisra, ya, cerita tentang Heraklius kita selesaikan. Kita masuk kepada yang paragraf berikutnya, halaman 482. Ya, di paragraf ketiga dalam Sahih Bukhari dari Ibnu Abbas, Rasul mengirim suratnya kepada Kisra. Ya, dan saat itu surat dibawa oleh sang utusan yang namanya Abdullah ibn Hudzaifah As-Sahmi radhiyallahu taala anhu. Ya. Nah, disampaikan kepada penguasa mana jemaah? Ya, tadi kepada Kisra, ya. Nah, dan juga diperintahkan juga untuk diserahkan kepada penguasa Bahrain. Tuh. Ya, disampaikan pada penguasa Bahrain, lalu kemudian nanti, ya, diteruskan sampai di tangan Kisra. Ini pertanyaannya, kenapa kok berantai kayak gini, Ustaz? Kenapa nggak langsung ke Kisra aja? Kan gitu ya, jemaah. Bahrain dulu bertahaluf, berkoalisi dengan Kisra. Kisra itu penguasa Persia. Adapun penguasa Romawi tadi siapa? Heraklius. Nah, nanti sekutunya beda lagi tuh. Ya, sekutunya beda lagi. Sekutunya diantaranya Yaman. Yaman tuh bersekutu dengan Heraklius, Romawi. Nah, Nasrani. Ya, udah sejak lama kayak gitu konsepnya. Nah, makanya ketika kita membaca surah yang menceritakan tentang Ashabul Ukhdud, ya, itu kan peristiwa ini ada kaitannya dengan Romawi semua. Nah, jadi kayak gitu ya. Rasul mengirimkan surat kepada Kisra, raja Persia, ya, tapi lewat penguasa Bahrain untuk diteruskan sampai di tangan Kisra. Apa yang terjadi? Dirobek tuh surat. Ya, surat itu dirobek-robek, jemaah. Dicabik-cabik, dihancurkan. Seakan-akan dia meremehkan risalah dari langit, jemaah. Maka Rasul berdoa keburukan atasnya. Apa kata Rasul? Mazzakallahu mulkah. Semoga Allah mencabik-cabik kerajaannya. Benar jemaah. Doa Nabi diijabah. Gak lama setelah itu kerajaan Persia yang begitu megah, kerajaan Persia yang begitu kuat, seakan gak tergoyahkan, hancur berkeping-keping jemaah. Satu persatu wilayah kekuasaannya runtuh, kekuasaannya habis, hingga nama besarnya hanya sebatas tinggal cerita sejarah jemaah. Ya,
Jemaah, pelajaran yang bisa kita ambil, ya, menolak hidayah ini bukan sebatas dosa pribadi, jemaah. Ya, apa yang ditunjukkan oleh Kisra itu bukan hanya menolak ajakan Nabi, tapi dia merobek simbol risalah. Makanya Allah dengan mudahnya merobek-robek, mencabik-cabik kekuasaannya, jemaah. Ya, kehormatan itu Allah yang kasih, bukan manusia. Ya, kita tahu Kisra ini kerajaan besar, megah, mewah, kuat, pasukannya luar biasa, sangat ditakuti. Tapi semua gak akan pernah mampu untuk bisa menahan kemurkaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jemaah, Indonesia negeri besar, jemaah, wilayah yang besar, penduduk juga besar. Sekarang udah di angka berapa, jemaah? 300-an juta ya, kalau nggak salah 300-an juta, jemaah. Allahu Akbar. Yang juga negeri ini memiliki beragam macam suku, agamanya pun heterogen, jemaah. Ini bangsa besar, jemaah. Ya Allah, maka jagalah karunia yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada negeri ini, jemaah. Yaitu Allah kasih nikmat persatuan dan kesatuan, nikmat kemerdekaan, nikmat rasa aman. Kalau dihitung sejak Indonesia merdeka tahun 45, berarti udah berapa tahun, jemaah? 80 tahun, kan gitu ya. Jemaah, jangan sampai kejadian akhir Agustus kembali terjadi, jemaah. Makanya libur kita kan. Nah, jangan sampai kejadian akhir Agustus kembali terjadi, jemaah. Ya Allah, mau sebesar apapun sebuah negara, dia tidak akan bisa menahan kemurkaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Potensi kemurkaan Allah itu sangat mungkin terjadi kalau kita nggak pandai bersyukur. Ayatnya udah sering kita dengar, kita hafal pula. La in syakartum la azidannakum. Jika kalian bersyukur atas nikmat-nikmat Allah, Allah nggak cuma jaga nikmat itu, Allah akan tambah, jemaah. Tapi ingat, Allah juga sampaikan peringatan. Wala in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kalian kufur, nggak pandai bersyukur, maka ketahuilah azabku sangat pedih, kemurkaanku sangat pedih, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Jemaah, kita nggak mau seperti negeri yang sekarang hanya tinggal cerita, sampai-sampai namanya Allah abadikan menjadi salah satu nama surah dalam Al-Quran. Negeri apa, jemaah? Saba. Jemaah, teringat gak ungkapan baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur? Anak ingat ungkapan ini selalu kita dengar di momen upacara bendera. Kita dulu waktu masih sekolah kan, ada sesi baca doa kan? Iya, dia baca doa. Di ujung doa biasanya diucapkan dengan kalimat, semoga Allah memberikan karunia kepada negara Indonesia menjadi negara yang baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Jemaah, kalimat itu kalimat yang Allah abadikan dalam Al-Quran, dalam surah Saba, untuk negeri yang sekarang tinggal cerita saja, jemaah, yaitu Saba. Negeri yang makmurnya luar biasa, saking makmurnya, saking suburnya, kalau mau menikmati buah-buah yang sedang panen, nggak perlu manjat pohon, cukup taruh keranjang, masuk ke areal perkebunan yang buah-buahnya lagi pada ranum, rontokannya aja udah cukup memenuhi keranjang-keranjang yang mereka bawa, belum naik ke pohon, belum nyodok-nyodok, itu apa istilahnya? Ya, cuma berharap rontokannya aja udah penuh, jemaah. Tapi negeri itu tinggal cerita karena kekufuran, jemaah. Gak ada satu pihak pun yang mampu menahan murka dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kita menjadi kisra-kisra kecil dalam kehidupan ini. Kita tahu Al-Quran petunjuk, tapi kita abaikan. Kita tahu salat itu adalah tiangnya agama, tapi kita tinggalkan. Kita tahu riba itu haram, tapi kita masih berkutat dengannya, jemaah. Apa bedanya dengan yang ditunjukkan oleh Kisra tatkala dia merobek surat Nabi sallallahu alaihi wasallam?
Bedanya hanya bentuk doang. Hakikatnya sama, meremehkan risalah Allah, ajaran Allah, syariat Allah. Tuh, jemaah. Ya. Dalam surah Al-Hajj ayat 18, "Wa may yuhinillahu fama lahu min mukrim." Barang siapa yang dihinakan oleh Allah, maka enggak ada satu pihak pun yang bisa memuliakan dirinya, jemaah. Allahu Akbar. Karena kita semua meyakini yang namanya kemuliaan itu hanya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah abadikan itu dalam surah Al-Hajj ayat 18 untuk mengingatkan kita semua, jemaah. Ya, wa may yuhinillahu fama lahu min mukrim. Barang siapa yang dihinakan oleh Allah, maka enggak ada seorang pun yang bisa memuliakan dirinya. Jemaah. Surat berikutnya. Di buku kita tetap masih di halaman 482 ya. Rasulullah SAW mengutus Hatib ibn Abi Balta'ah kepada penguasa Mesir yang namanya Muqayqis. Ya. Taib. Muqayqis terima surat itu dengan penuh penghormatan. Jadi beda-beda respon penguasa atau raja-raja saat itu saat mendapatkan surat dari Nabi. Ya. Ada yang membenarkan tapi ternyata menolak hidayah yang ada di hadapannya. Itulah Heraklius. Kisra bukan cuma nolak, dia tunjukkan permusuhan dengan cara merobek. Nah, Muqawqis, penguasa Mesir, ya, beliau menerima surat tersebut dengan penuh penghormatan. Bahkan sang utusan yaitu Hatib ibn Abi Balta'ah dimuliakan. Enggak cuma sampai di situ. Muqayqis pun kirimkan hadiah-hadiah untuk Rasul SAW, termasuk seorang budak wanita yang namanya Maria Al-Qibtiyah. Itu dari Muqayqis, jemaah. Dihadiahkan untuk Nabi. Nah, budak di masa itu berlaku hukum perbudakan. Budak itu halal untuk digauli. Maka kemudian lahir anak laki-laki yang namanya siapa? Ibrahim. Nabi kan punya anak laki-laki 3, ya, perempuan 4, jadi total 7. Dari 7 anaknya 6 itu dari Khadijah, 1 dari Maria Al-Qibtiyah. Nih budak yang dikirimkan oleh Muqayqis sebagai bentuk hadiah, ya, atas apa yang telah dikirimkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam lewat utusannya itu Hatib ibn Abi Balta'ah, berupa surat yang isinya adalah ajakan masuk Islam. Ya. Diterima surat itu dengan penuh penghormatan. Bahkan mengirimkan hadiah untuk Nabi. Ya, jadi beliau melihat ada rasa hormat dalam dirinya. Kita melihat ada rasa hormat tuh dalam diri Muqayqis. Ada pengakuan tersirat bahwasanya Rasulullah SAW itu bukan manusia biasa. Tapi apa yang terjadi? Muqayqis yang sudah merespon positif surat Nabi, masuk Islam nggak? Enggak masuk Islam juga, jemaah. Inilah mahalnya hidayah, jemaah. Dia tahan dirinya. Kenapa? Apa yang menghalangi dirinya untuk tidak masuk Islam, untuk tidak mau menerima ajakan Nabi? Padahal jelas-jelas responnya positif, ngasih hadiah, jemaah. Nah, lagi-lagi dia takut kehilangan dunia. Dia takut kehilangan kekuasaan, jemaah. Takut tahtanya goyah. Takut rakyatnya ngeberontak. Tuh. Ya. Bukan karena kursi, bukan karena mahkota, dia udah masuk Islam, jemaah. Makanya benar kata para ulama. Kekuasaan, jabatan itu magnet beragam macam fitnah. Luar biasa, jemaah. Tapi sungguh aneh tapi nyata, orang-orang di masa sekarang justru berebut sumber fitnah. Orang-orang terbaik di masa lalu, mereka takut, jemaah. Kalau masih bisa menyerahkan ke pihak lain, mereka serahkan, jemaah. Mereka terima tuh kekuasaan atau jabatan karena udah nggak ada choice lain, jemaah. Mereka melihat ini sebagai sebuah amanah besar.
ya terpaksa mereka terima. Tapi sekarang ya magnet fitnah ini menjadi rebutan oleh banyak orang. Jemaah, ya Allah, jemaah, penghormatan aja nggak cukup. Menghormati Islam, memuji-muji, bahkan memuji Rasul, bahkan ngasih hadiah, ya, semua itu nggak cukup sebagai tanda keimanan. Iman butuh ketundukan dan ketaatan, bukan hanya sebatas respek. Jemaah, ketakutan pada kekuasaan atau pada kehilangan kekuasaan ini benar-benar bisa membutakan kesempatan dapat hidayah. Muqawqis tahu kebenaran, tapi dia lebih memilih tahta. Ya, ini jemaah analogi buat kita di zaman ini. Ya, kalau belajar sejarah kan ya tentu kita ambil pelajaran jemaah, bukan hanya dengar cerita. Jemaah, apakah di masa sekarang ada juga muqawqis kecil di sekitar kita? Hah? Ada jemaah. Ana respect sama Islam. Ana respect sama orang-orang soleh. Ya, bahkan orang-orang soleh pun dengan begitu tawaduknya mendekati orang tersebut. Tapi begitu diajak sholat apa? Ngasih aja alasan, ana sibuk Ustaz. Itu. Ana sibuk akhi. Fadhal antum duluan aja. Subhanallah. Ana respect sama antum Ustaz. Ana dengar ceramah antum Ustaz. Ya, tapi kalau diajak berhijab takut kehilangan kedudukan. Ntar ana enggak diterima lagi bekerja di kantor ana Ustaz. Ya Allah. Atau ana nanti ana belum siap untuk mendengarkan kalimat-kalimat dianggap orang yang ketinggalan zaman lah, qolat dan sebagainya. Ya Allah. Ya. Atau ada orang-orang yang Allah berikan kesuksesan di dalam dunia perdagangan, tokonya rame, omsetnya luar biasa, tapi azan berkumandang, dia lebih pilih untuk tetap menikmati usahanya. Itu dia lihat, oh usahanya maju. Ya Allah. Takut pelanggannya kabur, makanya nggak bergeming, nggak berangkat untuk melaksanakan salat berjamaah di masjid. Bukankah pola-pola yang kayak gini ini mirip dengan apa yang ditunjukkan oleh Muqawqis? Dia respect dengan Islam, menghormati risalah Islam, tapi nggak mau tunduk patuh terhadap risalah tersebut. Ya, makanya Rasul dalam kesempatan yang lain pernah berkata, ta'is abdud dinar wa dirham. Celakalah hamba-hamba dinar dan dirham. Bahkan dalam kesempatan yang lain, celaka pula hamba pakaian. Ibu-ibu hati-hati ya. Ya, jangan diperbudak dengan fashion. Ya Allah. Jadi kalau baju di lemari ibu-ibu tuh udah banyak banget tuh, karena ibu kan suka yang namanya fashion ya. Itu wajar, fitrah wanita seperti itu. Tapi jangan sampai diperbudak. Ya. Jangan sampai nanti memberatkan hisab kita. Makanya kalau mau stok yang baru lagi, ya, maka yang lama itu harusnya diapain? Didonasikan, dialihkan, dihadiahkan kepada pihak-pihak lain, sehingga dia nggak hanya sebatas koleksi yang ada di lemari yang nanti akan memberatkan hisab kita. Nggak apa-apa beli baju baru, ada rezeki iya, tapi yang lama tuh jangan cuma nganggur menggantung di atas rak-rak lemari atau hanger lemari, jangan cuma. Ya Allah. Bapak Ibu jamaah sekalian, semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasul juga menyurati Najasyi. Nah, jadi sampai nembus Afrika nih jemaah. Ya Allah. Iya kan? Najasyi itu kan penguasa mana jemaah? Habasyah jemaah, Ethiopia. Penguasa yang terkenal hatinya lembut. Ya. Dan bahkan Najasyi ngebuka pintu bagi para sahabat saat hijrah fase pertama ke Habasyah sebelum ke Madinah. Bahkan ada 2 periode tuh. Habasyah pertama, Habasyah kedua. Oh Masya Allah. Dan kaum muslimin dapat perlindungan dari beliau, dari Najasyi. Ya. Dan yang lebih istimewa lagi, khusus Najasyi ini akhirnya masuk Islam. Tuh. Ya.
walaupun beliau menyembunyikan keislamannya. Kata para ulama, beliau tuh menyembunyikan keislamannya karena memang sudah bisa memprediksi kalau sampai beliau menunjukkan keislamannya, rakyatnya nggak akan mau lagi dipimpin oleh dirinya. Padahal dengan kepemimpinannya bukan cuma rakyatnya yang merasakan manfaat, tapi juga orang-orang di luar Habasyah merasakan kan. Sampai kaum muslimin di Mekah tuh dapat perlindungan. Ini raja yang keren, cuma hebat ini. Maka ijtihad beliau untuk menyembunyikan keislamannya tidak salah, cuma beliau menjadi sendirian di tengah komunitas orang-orang yang tidak beriman. Makanya tatkala beliau sholat, apa yang Nabi lakukan? Tatkala beliau wafat, apa yang Nabi lakukan? Nabi sholat gaib. Tatkala terdengar kabar Najasyi wafat, tufiya Najasyi, maka Nabi panggil para sahabat, kumpulkan sahabat untuk menyolatkan Najasyi, yang disebut dengan salat gaib. Tuh jemaah, penghormatan tertinggi bagi seorang mukmin itu diantaranya dengan menyolatkan jenazahnya jemaah. Ya Allah, karena Najasyi menunjukkan keimanan yang luar biasa, maka orang-orang yang mensolatkan dirinya, yang menyolatkan ya dirinya sekalipun dengan cara gaib itu adalah juga orang-orang yang beriman. Sama, kita pengen nanti kalau kita mati, sosok orang-orang yang menyolatkan kita adalah yang mentauhidkan Allah, yang komitmen dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, menjauhi segala bentuk perkara-perkara bid'ah dan sebagainya. Maka bergantung diri kita, sudahkah kita menjalin hubungan yang baik dengan orang-orang yang seperti itu? Maka perbanyak teman-teman yang kayak gitu jemaah. Maka tatkala kita mati nanti, sosok-sosok yang seperti itulah yang nanti akan menyolatkan jenazah kita di barisan shaf salat jenazah, dan itu pasti akan sangat bermanfaat untuk kita jemaah. Ya, ini jemaah. Taib. Kemudian dijelaskan oleh para ulama, penguasa Habasyah berikutnya itu berbeda dengan Najasyi yang sebelumnya. Najasyi yang masuk Islam itu namanya adalah Ashama. Jadi Najasyi itu gelar ya untuk penguasa Habasyah. Sebagaimana Fir'aun itu bukan nama, itu gelar untuk penguasa Mesir. Ya namanya tadi itu bisa Muqayqis, bisa Ramses dan seterusnya. Ya. Nah, taib. Bapak Ibu jamaah sekalian, semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita menjadi semakin faham hidayah itu milik Allah. Najasyi yang begitu lembut masuk Islam dan dimuliakan oleh Rasulullah SAW. Adapun Najasyi yang lain, yang berikutnya itu sombong, ditolak hidayah. Sama-sama punya tahta, tapi ternyata hati mereka berbeda. Ya, jemaah, dari sini kita menjadi faham Islam itu, ajaran Islam, agama Islam itu untuk semua kalangan. Nabi nggak hanya berdakwah kepada orang-orang biasa saja, tapi juga beliau berdakwah kepada para raja. Ini menunjukkan agama Islam itu adalah agama yang universal. Ya. Dia menjadi agama untuk pedagang di pasar, untuk para petani, ya. Untuk orang-orang biasa dan juga untuk para penguasa. Ya Allah. Jadi jangan sampai kita terjebak dengan nama besar jemaah. Najasyi hanya gelar, bukan jaminan iman. Sama-sama dia penguasa Habasyah, tapi ternyata responnya berbeda. Ya, Najasyi yang sebelumnya itu yang mau masuk dalam Islam yang namanya Ashama. Adapun Ashama meninggal, ya maka Najasyi yang berikutnya tidak sama seperti Najasyi yang sebelumnya. Ya, jemaah, di hari ini kita punya gelar-gelar beragam jemaah. Ada yang disebut dengan panggilan ustadz, ada yang disebut dengan doktor, profesor, big boss, apalagi cuma banyak ya. Tapi bukan berarti gelar-gelar itu menunjukkan otomatis mereka akan selamat. Tidak jemaah. Karena yang menyelamatkan diri kita itu adalah iman dan amal kita jemaah. Ya Allah.
Ya, jadi jangan sampai ini begitu mempesona, tampak dari luar tapi kosong di dalam, jemaah. Ada orang-orang yang dikenal soleh tapi ternyata hatinya rapuh. Ada orang-orang yang punya jabatan tapi ternyata dia sosok yang memang sangat takut kehilangan kursinya, sehingga rela menukar hidayah. Ya, taib. Jemaah sekalian, semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW kemudian mengutus Sulaid ibn Amr, ya, ke Hawza bin Ali, penguasa Al-Yamamah. Nah, tapi ternyata apa yang terjadi? Penguasa Yamamah ini tidak mau masuk Islam. Ya, jadi banyak sekali memang surat-surat yang Nabi kirimkan kepada penguasa-penguasa di masa itu, jemaah. Ya, banyak sekali. Jadi tidak hanya sebatas ke Romawi atau ke Kisra, ya, atau juga ke Najasyi dan sebagainya, tapi juga ke tempat-tempat yang lain. Ya, Rasul mengutus Sulaid bin Amr ke Hawza bin Ali, penguasa. Di sini kok tertulis amanah, ya. Nah, yang di sini tertulis amanah, ya. Allah alam bisawab. Yang anda ketahui Yamamah. Nah, taib. Taib, barakallahu fikum. Nanti kita coba cross check lagi, ya. Beliau juga mengutus sahabat yang mulia Al-Ala bin Hadrami, ya, ke penguasa Oman, negara Oman, ya, yang namanya Jaifar ibn Jalandi, dan juga saudaranya Ammar bin Jalandi Al-Azdi. Jadi kalau ada nama orang Arab tuh di ujungnya ada kata-kata Al-Azdi, itu orang Oman, ya, Pak. Al-Azdi itu dari Oman, ya. Mereka pun termasuk pihak-pihak yang mendapatkan seruan yang sama, diajak masuk Islam, aslim taslam. Dan gak berhenti sampai di situ. Rasul juga menyurati Al-Munzir bin Sawa, ya. Tapi di sini bin Sawi, Allah taala alam. Ya, beliau Azimul Bahrain, penguasa Bahrain. Ya. Dan subhanallah, Al-Munzir ibn Sawa itu menerima seruan tersebut. Artinya beliau masuk Islam. Dan ia pun mengakui kepemimpinan Rasulullah SAW. Ya, makanya dari sisi histori, Bahrain itu termasuk ya negeri yang memang mau menerima ajakan Rasul agar penguasanya masuk Islam. Maka akhirnya rakyatnya pun, rakyat Bahrain ikut masuk Islam. Ya, taib. Jadi surat-surat yang dikirimkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, korespondensi yang dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, meskipun berbeda alamat dan penerimanya, tapi isinya sama, ngajak mereka untuk masuk Islam. Dan hidayah itu nggak bisa dipaksakan, jemaah. Ya, makanya ada yang menolak, ada juga yang menerima. Najasyi nerima, Al-Munzir nerima, ya, tapi Heraklius nggak mau menerima, walaupun respect. Kisra terang-terangan, bukan hanya menolak, tapi menunjukkan permusuhan. Ya, jadi beragam, karena ini menunjukkan bahwasanya ya hidayah itu tidak bisa dipaksakan. Ya, makanya Rasulullah SAW bersabda, Inna quluba bani Adam kullaha baina isba'aini min asabi'ir rahman. Sesungguhnya hati semua manusia itu berada di antara dua jari jemarinya Ar-Rahman. Ya, taib. Dia bolak-balikan hati sesuai dengan kehendaknya. Yusarrifuhu haitsu yasha. Maka mintalah kekokohan iman kita kepada Allah, karena dialah yang membolak-balikkan hati semua hambanya. Minta sama Allah agar hati kita dikokohkan di atas sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya,
Karena jangankan kita yang hidup di masa sekarang, di zaman Nabi pun Nabi sudah peringatkan. Banyak peristiwa yang di pagi hari mereka beriman, maka di sore hari lepas keimanannya. Di pagi hari masih menampilkan sosok yang multazim terhadap sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dia sampaikan ini menunjukkan dia orang yang komitmen dengan sunnah. Tapi ternyata beberapa waktu kemudian dia justru menjadi orang yang mendakwahkan kebatilan, hal-hal yang menyelisih sunnah. Terjadi gak sekarang? Terjadi. Jadi nggak usah kaget, kok jadi begitu ya? Dia emang siapa? Kan bukan Nabi. Siapapun kita punya potensi, punya sisi kerawanan untuk berpaling di atas kebenaran. Makanya kita minta kepada Allah agar dikokohkan agama kita. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Kan suka pertanyaan-pertanyaan kayak gitu. Kok bisa sih Ustaz? Kok bisa kan? Kan dulu dia yang ngajarin sunnah. Ya, kok bisa? Emang siapa? Dia bukan Nabi. Siapapun berada dalam posisi kerawanan, tergelincir jemaah. Ya, semoga Allah ya kembalikan saudara-saudara kita yang ya kemudian mereka berpaling setelah sebelumnya ya benar-benar komitmen di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jemaah yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran bisa kita ambil. Silakan kita mulai dari halaman 483 dan seterusnya ya. Yang pertama, risalah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah risalah yang universal. Ajaran Islam itu adalah ajaran untuk seluruh umat manusia. Qul ya ayyuhan nas inni rasulullahi ilaikum jami'a. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya, perkataan ini Allah abadikan dalam Al-Qur'an surah Al-A'raf ayat 158. Katakanlah wahai manusia, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepada kalian semua. Tuh, bukan cuma kepada orang Arab saja. Ini kan aneh nih. Orang-orang liberal mengatakan itu kan jilbab itu cuma ya untuk kebiasaan orang-orang, itu hanya kebiasaan orang-orang Arab saja, wanita-wanita Arab. Itu budaya Arab. Enggak, jemaah. Bukan budaya Arab, nih syariat ini untuk semua umat manusia. Dalam surah Saba ayat 28 Allah katakan wa ma arsalnaka illa kafatan linnas basyiran wa nadhira walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Dan kami tidak mengutus engkau ya Muhammad melainkan untuk seluruh umat manusia sebagai pembawa berita gembira dan juga pemberi peringatan. Tapi kebanyakan manusia enggak tahu. Ya, nah, jadi dari sini kita menjadi faham ya bahwasanya ajaran Islam itu adalah ajaran yang sangat universal. Pelajaran kedua, ya, pelajaran kedua, penerimaan Rasulullah SAW untuk membuat cap atau stempel. Setelah diinfokan kalau mau ngirim surat kepada para penguasa, ini surat itu akan dibaca. Surat itu dianggap resmi kalau ada cap atau stempel. Dari sini kita bisa melihat bagaimana beliau mampu untuk beradaptasi dengan tradisi lain selama tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Enggak masalah jemaah. Satu hari kita diundang misalnya atau bergabung dengan sebuah komunitas yang memang kaum laki-lakinya itu biasanya kalau sholat itu mereka sarungan jemaah, sarungan. Pakai sorban Ustaz, pakai sorban. Tapi sorbannya bukan kayak gaya orang-orang Arab Ustaz yang di kepala itu yang kayaknya wibawa banget kayak para masyayikh. Sorbannya itu justru dililitin ke mana biasanya kalau kita pakai sorban di mana? Dipakai di mana? Orang Indonesia biasa pakai sorban di mana jemaah? Di leher kan. Nah, itu kalau orang Arab melihat kita begitu, mereka ngiranya kita apa jemaah? Sakit jemaah. Iya. Ana pernah alami itu jemaah. Ya karena mana ana lagi kurang sehat saat itu ya. Nah, dingin gitu kan. Ya dia bilang anta marid, tahu dia langsung.
Dari mana ente tahu? Ya, dia bilang, hadhihi al-isyarah. Ini imamah yang ente lilitin di leher itu isyarat orang sakit gitu. Ya. Nah, jadi tidak masalah jemaah. Nabi saat diberitahu raja atau penguasa-penguasa di masa itu nggak akan baca surat kalau nggak ada stempelnya. Maka beliau buat stempel, cap bertuliskan Muhammadur Rasulullah. Ya, dan itu ada pada cincinnya. Jadi cincin Nabi itu multifungsi. Ya, sekaligus juga sebagai stempel atau cap. Makanya kan terus-menerus tuh. Beliau wafat, maka cincin itu ya dipegang atau dipakai oleh Abu Bakar. Abu Bakar wafat, dipakai oleh Umar. Umar wafat, dipakai oleh Utsman. Tapi di masa Utsman, ya tanpa sengaja Utsman saat berada di pinggir sumur, ya, ternyata karena Utsman kan perawakannya kurus, ya, akhirnya jatuhlah ke dalam sumur tersebut dan gak ketemu jemaah. Dan posisi sumur itu ada di dekat Masjid Quba, di halaman Masjid Quba. Nah, taib jemaah. Jadi tidak masalah jemaah. Ya, Islam itu mampu beradaptasi selama tidak bertentangan dengan syariat. Tuh. Jangan kemudian syariat dikalahkan, tuh jadi masalah. Kalau nggak bertentangan dengan syariat nggak masalah. Ya sekarang eranya medsos, maka banyak ustadz yang juga berdakwah lewat medsos, nggak masalah. Justru ini untuk mengimbangi hal-hal yang tersebar di medsos yang sebenarnya itu tidak memiliki kualitas. Ya, dan itu ternyata yang lebih disukai kan. Nah, itu jemaah. Beradaptasi tidak masalah jemaah, selama tidak melanggar rambu-rambu syariat. Ya. Nah, yang ketiga, pelajaran yang kita bisa petik adalah bagaimana kita diajarkan tentang satu adab, yaitu menghormati hak para penguasa. Makanya Rasulullah SAW itu menyebut dengan gelar penghormatan dalam suratnya, Azimir Rum, penguasa Romawi. Tuh. Apakah ungkapan kayak gini menunjukkan Rasul takut atau Rasul berusaha menjilat? Enggak. Ini adab. Menghargai kedudukan seseorang. Ini cuma. Jadi cara bicara kita itu mesti beda antara cara bicara kita kepada ya teman-teman sejawat dengan orang-orang yang punya kedudukan, atau dia pemimpin atau orang tua dan sebagainya. Beda cuma. Makanya nggak bisa dijadikan dalil. Oh kita kan ini dalam rangka menasehati pemimpin. Gimana mau menasehati pemimpin tapi di mimbar bebas? Itu bukan menasehati pemimpin, tapi mengumbar aib. Long kita kepada orang tua kita aja tuh, kita punya tata krama ketika ingin memberikan nasihat. Guru kita ada melakukan kesalahan, maka kita berikan nasihat dengan cara yang khusus. Itu jemaah. Itu. Kan sebagian saudara kita ini berdalil ini memberikan nasihat, ya itu bukan memberi nasihat. Itu membongkar aib. Karena kepada pemimpin nasihatnya khusus caranya, adabnya khusus. Ya, menyendiri. Taib. Rengkuh tangannya. Kalau didengerin, diterima nasihat kita, itu yang kita harapkan. Kalau enggak didengerin, kita sudah menjalankan kewajiban. Tapi ini pun tidak diemban oleh setiap orang jemaah. Enggak. Ya. Pelajaran keempat tentang konsep targhib wa tarhib. Motivasi dan juga peringatan. Motivasinya aslim taslam. Masuk Islam, engkau akan selamat. Tuh. Dan tidak hanya Rasul mengatakan engkau akan selamat, engkau akan mendapatkan 2 pahala kata Nabi. Iya, pahala dirinya masuk Islam dan pahala otomatis rakyatnya pun masuk Islam. Tuh, jemaah. Tapi beliau juga menyampaikan tarhib, peringatan. Jika Anda berpaling, maka dosa semua rakyatmu ditanggung oleh engkau. Ini berat nih sebagai seorang pemimpin gitu cuma. Ya, jadi
konsep dakwah itu mesti ada sentuhan motivasi, ada sentuhan juga memberikan peringatan. Kalau terus lembut aja motivasi mulu, ya ntar ujung-ujungnya meremehkan nih. Ya. Kalau keras mulu, pada kabur. Benar gak? Kabur jemaah, kabur. Makanya padukan tuh. Jangan tegang mulu, jangan. Satu waktu ya ada nilai-nilai humorisnya, candanya selama dengan kaidah-kaidah yang ya dibenarkan dalam syariat. Boleh-boleh saja. Coba aja guru-guru kita kan juga begitu. Ada kajian-kajian yang potongan kajiannya ternyata ada gelak tawa juga di situ ya. Ada momen-momen lucunya. Iya. Ya jangan keras mulu, kabur jemaah. Dan jangan lembut mulu, diremehkan nanti. Pelajaran keberapa sekarang? Kelima ya. Kecerdasan di dalam memilih kata. Ini coba. Bagaimana Nabi memilih kalimat yang Masya Allah. Kalimatnya itu gak bertele-tele coba. Ya, gak bertele-tele, tapi ngena coba. Gak kasar juga, tapi menggugah. Maka gak heran. Meskipun banyak raja-raja saat itu yang gak mau masuk Islam, tapi tatkala andai pun mereka menolak, sekalipun mereka menolak, tapi pun menolaknya dengan cara yang baik. Cuma atuk doang tuh tadi siapa? Kisro yang robek-robek tuh. Itu hikmah dakwah jemaah. Ya. Ajak manusia dengan kata-kata yang semaksimal mungkin, semoga itu bisa mengetuk hatinya. Bukan melukai hatinya. Makanya Allah berfirman, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah. An-Nahl ayat 125. Ajak manusia ke jalan Rabbmu dengan penuh hikmah dan nasihat yang baik. Ini jemaah. Ya, jadi urusan cap tadi dibahas juga kita dapat hikmahnya. Cap stempel itu penting. Sama kalau kita nih kaitkan dalam dunia usaha nih, ya istilahnya ini branding di zaman sekarang jemaah. Kita butuh label halal, kita butuh packaging yang rapi, stempel resmi. Ya, bukan karena pamer, enggak. Ini kan bahasa-bahasa yang dipahami oleh pasar. Oh, iya nih. Ini berarti produknya nggak perlu kita ragukan nih. Tuh. Ya. Penghormatan Nabi kepada para raja bisa kita terapin juga tuh. Bicara sama atasan, tentu beda kalimatnya. Diksinya juga beda pemilihan katanya. Ya, bicara sama klien, bicara kepada orang tua, bicara kepada guru. Bukan menunjukkan kita rendah diri, enggak. Tapi karena Islam memang mengajarkan ada. Jamaah targhib wa tarhib itu seni komunikasi kita sehari-hari jamaah. Anak butuh kasih sayang, benar gak? Ya kan? Tapi anak juga butuh aturan, kedisiplinan. Tuh. Jangan sayang mulu, sayang beri apa aja mau diberi, tapi nggak dibikin aturan. Jangan. Kalau dalam dunia bisnis pelanggan butuh promo, tuh. Tapi juga ada aturan, gitu. Promonya kapan nih berlaku, gitu. Ya, garansi dikasih, tapi ada aturan juga, gitu. Nggak semua, ya. Kemudian semua klaim bisa dipenuhi, enggak. Kan dilihat dulu nih. Ini bekas bantingan nih Pak. Ya, udah ketahuan, nggak bisa diklaim garansinya, ya kan? Ya, karena kalau nggak ada aturan, enak aja orang nanti, bosan ya HP, banting-bantingin terus klaim garansi gitu ya. Jadi nggak gitu coba. Jadi padukan targhib wa tarhib. Jamaah butuh nasihat yang lembut, tapi kadang-kala juga gas dikit jemaah, gitu. Lihat situasi dan kondisi. Ini seni dakwah, ya. Bukan sebatas bicara, tapi juga sampaikan dengan penuh hikmah, penuh adab, keseimbangan, kejelian memilih diksi atau kata. Ya, ini jemaah.
Antum yang punya akun medsos, berdakwah lewat medsos, itu harus memilih dan memilah mana kata-kata yang tepat. Ya, saat negur anak tuh, ini harus tepat. Apakah kita ini memberikan motivasi atau justru menimbulkan ancaman pada dirinya? Ini kan harus tepat. Saat dagang sama, ya. Nah, kita jaga bicara kemudian agar pelanggan merasa dihormati, merasa betah. Ini penting, ya. Yang keenam, sikap pemimpin Nasrani. Allah menggambarkan dalam Al-Quran perbedaan sikap dua kelompok besar, itu dalam surah Al-Maidah ayat 82. Latajidanna ashaddan nasi adawatan lilladzina amanu al-yahuda walladzina asyraku wa latajidanna aqrabahum mawaddatan lilladzina amanu alladzina qalu inna nasara dzalika bi anna minhum qissisina wa ruhbana wa annahum la yastakbirun. Sesungguhnya engkau mendapati orang-orang yang paling keras permusuhannya terhadap orang-orang yang beriman adalah orang-orang Yahudi dan juga orang-orang musyrik. Dan sesungguhnya engkau dapati yang paling dekat persahabatannya dengan orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang berkata sesungguhnya kami ini adalah orang Nasrani. Yang demikian itu karena di antara mereka terdapat pendeta-pendeta dan juga rahib-rahib, serta karena mereka tidak menyombongkan diri. Itu kondisi yang masih ideal tatkala mereka masih patuhi itu nasihat-nasihat dari pemuka agama mereka yang memang masih menyampaikan ajaran yang murni, ajaran yang objektif. Nah, tapi kondisi sekarang sudah berubah. Kitab sucinya sudah mengalami distorsi dan sebagainya. Ya, bahkan yang menjadi pelaku utama yang merubah kitab suci agamanya sendiri siapa? Justru tokoh-tokoh agama mereka. Ya. Nah, ayat ini kaitannya dengan bagaimana baiknya orang-orang Nasrani di Habasyah. Ini bukan digiring ke ayat ke kondisi umum nih. Orang kafir baik, Nasrani baik, enggak. Ya. Ya artinya nih bukan kita juga menabuh genderang perang, enggak. Cuma sampai kapanpun Allah sudah katakan walan tardo ankal yahudu walan nasara. Yahudi Nasrani tidak akan pernah ridha sampai kalian nanti mau mengikuti jejak langkah mereka. Tuh. Adapun ayat ini penegasan dari Allah di masa Nabi ada sebagian yang justru baik tuh, sekalipun berbeda keyakinan, itu orang-orang Nasrani di Habasyah. Gitu cuma. Ya, sampai-sampai mereka memberikan perlindungan kepada kaum muslimin. Ya. Naam. Taib. Muqawqis, penguasa Kipti, penguasa Mesir, itu kan nolak juga ya, walaupun dengan simpatik ya, memuliakan utusan Nabi, bahkan ngirim hadiah. Ya. Dan yang menariknya cuma ini ada sesuatu yang menarik. Ketika Syam dan Mesir itu berhasil ditaklukkan, ya, karena kan Mesir, Syam itu bukan Muslim awalnya. Nah, tapi ketika berhasil ditaklukkan, rakyatnya sangat cepat masuk ke dalam Islam. Maka kita dapati Syam, Yordan, Lebanon, Suriah, Palestina itu mayoritas Muslim kan. Awalnya bukan Muslim mereka. Mesir, Muslim nggak mayoritas? Iya. Awalnya bukan Muslim cuma. Mengapa begitu? Karena kata para ulama sebelumnya mereka tuh sudah mengenal sosok Nabi Muhammad lewat surat tersebut. Artinya dakwah yang tersampaikan ke raja-raja atau penguasa-penguasa di masa itu juga sampai kepada rakyatnya. Dan ternyata rakyatnya pun sebenarnya tersentuh dengan ajakan tersebut. Atau rakyatnya ketika mengetahui sebenarnya penguasa terdahulunya itu udah dapat ya ajakan untuk masuk Islam dan mereka tersentuh akhirnya sehingga mudah untuk masuk Islam. Ya, barakallahu fikum. Ini bisa Anda sampaikan. Ya, jika ada pertanyaan silakan. Jadi kita selesaikan kisah tentang korespondensi yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pasca perjanjian Hudaybiyah. Insyaallah di edisi berikutnya
kita akan lanjutkan terkait kisah perang Khaybar. Ya, perang Khaybar ini juga kisah yang menarik semua. Nah, Allah taala ala wa alam. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.